Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang bertekun di dalam pembelajaran firman Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Apapun yang terjadi di sekitar saudara, kiranya damai sejahtera Allah tidak pernah hilang dari hati saudara. Baiklah, kita akan segera memulai 1-2 hari ini. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas berkat penyertaan dan perlindungan-Mu yang melingkupi kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas segala hal baik yang Engkau berikan bagi kami, termasuk kesehatan kami dan keluarga yang kami kasihi. Engkau baik ya Bapa, dan sampai selamanya Engkau tetap baik. Ya Bapa, saat ini kami mengarahkan segenap hati kami kepadamu. Kami mau masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Berkatilah kami dengan telinga yang peka untuk mendengar dan membedakan suara-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, masih dalam topik kasih, barangkali di dalam hidup saudara ada orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Mungkin orang itu adalah keluarga saudara atau orang yang tinggal satu rumah dengan saudara. Berusaha mengasihi orang yang sulit dikasihi terkadang bisa membuat kita merasa frustasi seperti naik roller coaster di wahana permainan. Saat kita sudah mengampuni dan berusaha mengasihi mereka, mereka terus-menerus melakukan hal-hal yang membuat kita mengelus dada. Bukan hanya kita, tetapi Rasul Petrus pun pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus demikian dalam Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Mengampuni orang sebanyak 7 kali sudah merupakan hal yang sangat sulit dilakukan, karena setelah 2 atau 3 kali mengampuni seseorang, biasanya kita akan menyerah. Tetapi jawaban Tuhan Yesus justru seperti ini. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kemampuan kita untuk mengampuni orang lain sangat terbatas, tetapi kemampuan Tuhan untuk mengampuni tidak terbatas. Bukan hanya 70 kali 7 kali, tetapi Tuhan mengampuni kita dalam jumlah yang tidak bisa dihitung. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, kita merasa sulit untuk mengampuni orang berkali-kali karena kita berusaha mengampuni mereka dengan menggunakan kekuatan atau kemampuan kita untuk mengampuni. Seperti yang sudah kita bahas dalam renungan firman Tuhan kemarin yang berjudul Pemulihan Kasih, pengampunan sejalan dengan kasih. Apabila kita ingin mengasihi orang lain, maka kita harus bisa mengampuni. Karena kasih adalah salah satu dari buah roh yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23, maka kasih itu berasal dari Roh Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita hanya bisa mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi apabila kita membiarkan kasih Kristus yang mengalir melalui diri kita kepada orang itu. Bagaimanakah caranya kita bisa melakukan hal itu? Cara yang pertama adalah mengingat kasih Allah kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saat kita mengingat betapa besarnya kasih Allah kepada kita yang berdosa, maka hal itu akan memotivasi kita untuk bisa mengasihi orang lain seperti halnya Allah mengasihi kita. Cara yang kedua adalah
berdoa bagi mereka. Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Berdoa bagi orang yang sulit dikasihi akan membuat kita bisa melihat mereka dari sudut pandang Allah, dan doa bisa melembutkan hati kita dan hati mereka yang sulit untuk dikasihi. Cara yang ketiga adalah jangan menghakimi orang lain. Matius 7 ayat 1, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Kadang-kadang orang sulit untuk dikasihi karena luka hati atau pergumulan yang mereka alami. Jadi, daripada menghakimi, cobalah untuk mengerti keadaan mereka. Cara yang keempat adalah berbuat baik kepada mereka. Roma 12 ayat 21, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Membalas kejahatan dengan kebaikan meskipun sulit adalah salah satu cara untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang yang sulit untuk dikasihi. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hidup di dunia ini kita tidak bisa terhindar dari bertemu dengan orang-orang yang sulit dikasihi. Banyak orang memiliki karakter yang buruk disebabkan oleh banyak hal, entah itu luka-luka di dalam hati mereka, masalah-masalah yang mereka hadapi, sedang sakit, atau masih banyak lagi alasan lainnya. Terkadang kita harus menebalkan kuping kita untuk tidak mudah tersinggung dengan perkataan atau tindakan orang lain, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengasihi mereka. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita menutup saat teduh ini dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu hari ini. Urapilah setiap orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Berikanlah kekuatan dan semangat yang baru. Berikan penghiburan dan pertolongan bagi setiap saudara kami yang sedang membutuhkan. Tunjukkanlah jalan keluar bagi yang sedang menghadapi masalah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.